Sebelum kita memulai ta'lim kita, melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Babul Hadis dari Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin As-Suyuti atau dikenal dengan Al-Imam Suyuti, pakar kitab ini. Mari kita bersama-sama membaca niat yang saya pandu, maka jangan mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Babul Hadis dari Imam As-Suyuti hafizallahu ta'ala wa ra'ah rahimahullahu ta'ala wa ra'ah sampai bab yang keberapa? 20 atau 21 kemarin? 20 kan? Oke. 20 oke. Istighfar. Sebelum saya mulai, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita keikhlasan, memberikan kita kekuatan zahiran wa batinan di dalam menuntut ilmu ini, karena disebutkan dalam satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, tidaklah ada seorang yang belajar kepada gurunya kecuali Allah Subhanahu wa taala kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanah. Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan untuknya setiap satu langkah yang dia langkahkan ke tempat ini, satu langkahnya ditulis seperti pahala dia telah melakukan ibadah sunnah selama 1 tahun penuh. Satu langkah, okay? Satu langkah. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap pijakan yang dia pijak di atas muka bumi, maka muka bumi itu tersebut yang dipijaki tadi akan memintakan ampun untuknya, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilah orang yang menuntut ilmu. Ilmu terbagi menjadi 3 huruf, ain, lam, dan mim. Adapun al-ain, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menafsiri daripada derajat itu berapa sih? Orang tidak bakal bisa mengetahui derajatnya nanti kecuali dia sudah meninggal dunia, karena tidak bisa dijelaskan di dunia ini berapa derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang menuntut ilmu. Yang kedua, lam, yaj'al sahibahu latifan, menjadikan orang yang memiliki ilmu, yang belajar ilmu akan memiliki hati yang lembut, hati yang baik, budi pekerti yang baik, sopan santun dan lain sebagainya. Wa ammal mim,
yaj'al sahibahu malikan 'alal khalqi. Menjadikan orang yang memiliki ilmu, orang yang belajar ilmu, dia bagaikan raja di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Itu fadilah orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah kita dapat diizinkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya seorang hamba bisa mendapatkan predikat atau dikategorikan, jika dia melakukan suatu amal soleh, bisa dikategorikan dia mendapatkan gelar amal yang baik, amal yang sempurna, amal yang 100 nilainya. Bagaimana? Harus memiliki 4 level yang dia harus jangka atau dia langkahi. Yang pertama adalah at-takrir. Ketinggal ibu niki. Kalau nulis sama tulis nih jenengan nganu mawon. Apa? Khayal napa? Ngayal mawon pun ya. Ibaratnya kalau niki gambar nih. At-takrir. Apa at-takrir? Yaitu terus menerus. Terus menerus. Artinya apa? Jika seorang hamba itu bisa melakukan suatu amal ibadah dan dia bisa terus menerus istiqomah, continue, maka dia akan menjadi barokah amal ibadah tersebut. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba yang istiqomah di dalam ibadahnya, maka ibadahnya tadi akan membekas di hatinya. Karena sudah istiqomah. Itu yang pertama, at-takrir. Yang kedua adalah at-tabrir. Yang pertama dengan kaf, at-takrir. Yang kedua dengan qaf. Apa at-takrir? Yaitu menempel atau menetap. Menempel. Apa? Menetap. Jadi maksud apa? At-takrir, menempel atau menetap. Maksudnya kalau orang sudah bisa istiqomah dalam ibadahnya, maka amal ibadahnya tadi akan terus menerus di dalam hatinya, sehingga ketika dia tidak melakukan satu kali atau bolong semuanya, maka hatinya akan merasa tidak enak. Terkadang itu kalau orang sudah istiqomah itu, terkadang kalau dia sudah sekali tidak hadir, maka hatinya kayak gak enak yo, aduh gak enak ya, gak tahu ngaji bolong siji ya, nah itu kalau sudah at-takrir. Kalau orang sudah istiqomah, maka akan menempel, menetap apa yang dilakukan daripada ibadahnya di dalam hatinya. Kalau sudah melalui level at-takrir, dia naik ke level selanjutnya, yaitu at-ta'thir. Nah, ini. Apa at-ta'thir? Yaitu berdampak atau membekas di hatinya. Membekas. Pertama at-takrir, continue. Kedua at-takrir, menetap di hatinya. Kalau sudah menetap di hatinya istiqomah, maka akan berdampak yang namanya at-takrir, yaitu membekas di hatinya. Sehingga dari pembekasan di hatinya ini menumbuhkan, membuahkan yang selanjutnya, yaitu at-tanwir. Nah, ini at-tanwir. Apa at-tanwir? Yaitu memancarkan cahaya. Ini kandel-kandel memancarkan cahaya. Yang pertama yaitu at-takrir, terus menerus. Kalau sudah terus menerus akan berdampak yang namanya menetap, menempel di hatinya amal ibadah itu. Kalau sudah menempel dalam hatinya, maka akan berdampak at-ta'thir, yaitu membekas di hatinya.
Kalau sudah bisa membekas di hatinya, akan membuahkan yang tertinggi, yaitu at-tanwir, memancarkan cahayanya. Oleh karena itu terkadang kita kalau duduk bersama kekasih Allah, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, itu kita yang asalnya tidak semangat ibadah jadi semangat ibadah. Karena itu ada cahaya yang memancarkan ke hati kita. Itu karena mereka itu semua para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sudah melalui 4 level ini. Karena mereka sudah istiqomah. Dari istiqomah barulah apa yang dibaca, apa yang diistiqomahkan itu menempel di hatinya. Sudah menempel di hatinya, membekas di hatinya, sudah membekas di hatinya, maka memancarkanlah cahaya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika kita berziarah kepada kekasih Allah, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita tuh terasa seperti dicas, gitu boleh, atau disetrum, setrumnya ageng. Nah, itu karena cahaya mereka itu saking banyaknya di seluruh tubuhnya sehingga memancarkan kepada sekitarnya. Itu. Oleh karena itu orang yang mendapatkan derajat ahlul kasyaf atau orang yang mendapatkan bisa memiliki keramat itu bisa mendengarkan apa yang tidak didengar oleh orang-orang lain, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang lain. Karena apa? Karena telinga mereka itu sudah dipenuhi dengan cahaya. Maksudnya apa? Bagaimana telinga bisa dipenuhi dengan cahaya? Karena mereka tidak pernah mendengarkan kecuali yang baik-baik saja. Matanya juga gitu, memancarkan cahaya sehingga mereka itu bisa melihat batinnya orang itu. Ya, terkadang kan enten malin itu ngasyaf semerap, ngasyaf. Ngasyaf nopo bahasa Jawa ini. Membuka atau mengetahui apa isi hati seseorang. Karena itu kata mereka, mata mereka itu sudah penuh dengan cahaya sehingga bisa menembus hatinya orang dan lain sebagainya seperti itu. Karena mereka sudah mendapatkan at-tanwir, yaitu mendapatkan bisa memancarkan cahaya. Lanjutkan ta'alum kita daripada kita bab hadis. Qala Syekhna al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila an qala al-babu al-'ishrun fi fadilatil istighfar. Bab yang ke-20 yaitu mengenai fadilah keutamaan istighfar. Yaitu apa arti daripada istighfar? Meminta ampun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Oke, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit ke muka bumi ini kecuali di situ ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa, kata Nabi Muhammad dalam riwayat yang lain. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali di situ juga Allah menurunkan yang namanya obat. Itu. Wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Dan obatnya dosa adalah dengan istighfar. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyah wa hilyatut dzunub al-istighfar. Segala sesuatu itu memiliki hilyah, yaitu permata, berlian, hiasan. Dan hiasannya dosa itu adalah yang dapat menjadikan dosa itu menjadi hiasan bagi dia, yaitu dengan dia istighfar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran min az-zahaf. Siapa orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun dia keluar dari peperangan. Karena orang yang keluar dari peperangan, orang yang kabur dari peperangan, dia itu mendapatkan dosa. Bagaimana dosanya agar diampuni? Yaitu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asara man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah." Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang itu terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'ada fil yaumi 70 marrah, walaupun dia itu apa? Terus-menerus di dalam maksiatnya, berulang kali terus maksiatnya di dalam satu hari sebanyak 70 kali. Maka jangan bosan-bosan untuk dia itu istighfar, tetet, maksiat istighfar terus. Kata Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, orang itu jangan sampai bosan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam satu hari banyak maksiat, maksiat tobat. Maka kata Habib Umar, maka dengan sendirinya dirinya itu akan bosan yang namanya maksiat. Paham ya? Nah, seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadha 'ala ahadikum adh-dhunub falyatlubil maghfirah bil istighfar." Apabila seorang hamba banyak dosa di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah ampun kepada Allah dengan istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istighfar ya'kulu dzunub kama ta'kulu an-naru al-hatab al-yabis. Istighfar itu akan memakan, akan menghapus dosa seperti kalanya api yang memadamkan atau yang membakar kayu yang kering. Ada kayu itu ibaratnya dosa yang dapat membakar kayu, yang menghabiskan kayu yaitu dengan api itu istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kasratul istighfar tajlibur rizqa." Orang yang banyak istighfar akan diberikan rezeki yang banyak. Ini masalah bab rezeki ini seneng kata saya ini. Amalan-amalan yang memperbanyak rezeki ini jangan seneng. Ayat di antaranya dengan istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsir min istighfar, faman aktsara minhu ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Perbanyaklah istighfar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memperbanyak daripada istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap kegundahannya di situ ada solusi untuknya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka rezekinya itu saking banyaknya. Menawi dengan satu bulan ini Ramadan pingin rezeki 1M seumpama nih. Maka dengan kita memperbanyak istighfar, maka di situ Allah SWT akan memberikan rezeki yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Min haitsu la yahtasib, seperti itu. Itulah orang yang memperbanyak istighfar. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Idza kathurat dzunubul 'abdi falam yakun lahu minal 'amali ma yukaffiruha, ibtalahu Allah bil husni liyukaffiruha 'anhu bihi." Siapa orang yang banyak dosanya, kemudian saking banyak dosanya dia tidak memiliki amal soleh yang dia andalkan untuk menghapus dosanya. Umpamanya kita ini amal ibadah kurang, terus akeh dosane. Ya napa kersane dosane niku napa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba itu, kata Nabi Muhammad, banyak dosanya, kemudian tidak memiliki amal soleh untuk menghapus dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia cobaan, kesedihan, kegalauan, kegundahan dan lain sebagainya. Maka dengan kesedihan tadi itu dan dia sabar atas kesedihan itu, itulah yang dapat menghapus dosa-dosanya. Oleh karena itu di balik kesedihan di situ ada nilai pahala jika sabar. Minyak goreng munda sabar. Boten antri ten mriki Mbak, lancar. Nggih, lancar mboten. Indah pinter ewu mriki. Dosa sabar. Di balik itu sabaran kita terhadap tersebut
hal tersebut, maka di situ Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bonus untuk menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.